Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan nadkhulu biha khairal maq'ad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man qad wahad. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyi sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi ilal abad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal indifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiwa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'al hadina muhtadin wa mudhalin wa la mudillin harban li'a'da'ik wa silman li'awliya'ik wa hibbu bihubbika nas wa nu'adi bi'adawatika man khalaqaka wa asab. Alhamdulillah, pada sore ini kita bisa duduk bersama, insyaallah akan mengkaji satu risalah, yaitu risalah Syekh Al-Alim Al-Alamah Ibrahim Al-Bajuri fi Tauhid. Yakni kitab ini nanti akan menerangkan Tauhid, karena Tauhid merupakan hal pertama yang pertama kali wajib bagi setiap manusia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Seperti dikatakan oleh Ibnu Rushdi. Ibnu Ruslan mengatakan, dikatakan oleh Ibnu Ruslan Sahibus Subat, awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqali. Yang pertama kali wajib bagi setiap manusia adalah mengetahui Tuhan dengan keyakinan. Makanya perlu bagi kita mempelajari ilmu tauhid tersebut. Ilmu tauhid berasal dari bahasa Arab wahada yuwahidu, yang secara arti bahasa berarti mengesahkan. Kemudian secara istilah banyak ulama mendefinisikan ilmu tauhid. Di antaranya adalah Imam Al-Bajuri sendiri, tapi di dalam kitab yang lain, yaitu tepatnya di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawahirut Tauhid. Itu ilmu yuktadaru bihi an isbatil aqaidi muktasabun min adilatiha al-yaqiniyah, yaitu ilmu yang dengan ilmu tersebut mampu menentukan akidah-akidah agama yang diperoleh dari dalil-dalil yang yakin. Dalil itu ada dua, ada dalil aqliyah ataupun dalil naqliyah. Aqliyah yaitu akal, naqliyah yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian ilmu tersebut dikatakan ilmu tauhid. Karena apa? Karena ilmu tersebut memang menauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana merupakan asas atau pokok daripada agama Islam tersebut. Kita ketahui semua risalah Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya membawa risalah ketauhidan. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Seperti Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Ya. Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya, dan dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan kalian tidak mempunyai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kepada Nabi Hud, wa ila 'adin akhahum Hud qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kepada Nabi Saleh, wa ila samudan akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum ilahin ghairu. Sama semuanya. sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahu din. Ya, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan? A'budallah, agar aku menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya risalah kenabian tersebut, ya, banyaknya semua nabi adalah ketauhidan. Kita akan baca risalahnya beliau Imam Ibrahim Al-Bajuri. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat loko. Alhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Sifatnya Allah Rabbil Alamina kang mangirani sedaya alam. Wassalatu tawi tambah rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala Rasulillahi muga tetep ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu muga-muga paring tambah rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Rasulullah. Wasallama lan muga-muga paring tambahi keselamatan sapa Allah ing atase Rasulullah. Wa ba'du lan ing dalam sakwise basmalah hamdalah sholawat. Fayaqulu mongko ngendika sapa fakirun wong kang banget butuhe. Rahmatar rabbihi ing welase pangerane fakir. Sifate rabbihi al-khabiri kang waspada. Sifat Rabbihi al-Basiri kang mirsani. Rubani fakir Ibrahimu Syekh Ibrahim Al-Bajuri kang bangsa Bajuri ditaksiri kang duweni kepeka. Pengucape olaba wis nyuprih minni saking ingsun sapa ba'dul ikhwani sebagiane pira-pira sedulur lanang. Aslaha muga-muga bagusake sapa Allah Gusti Allah li maring ingsun walahum lan maring al-ikhwan al-hala ing tingkah wa sya'na lan ing kelakuan an aktuba ing yento nulis sapa ingsun lahu maring ba'dul ikhwan nulis risalatan ing risalah tashtamilu kang mengku apa risalah ala sifatil maula ing atase pira-pira sifate bendoro pangeran wa addadiha lan pira-pira suwalike sifatul maula wa amalan sifat ya jusu kang wenang apa ma fi haqqihi ing dalam haqqi al maula ta'ala alai mahluhur sapa al-maula wa ala malan ing atase sifat yajib kang wajib apa ma fi haqqihi ing dalam haqqe fi haqqir rasuli ing dalam haqqe pira-pira utusan wa malan sifat yastahilu kang mustahil apa ma fi haqqihim ing dalam haqqe ar-rasul wa malan sifat ya jusu kang wenang apa ma fi haqqihim. Fajabtu mongko nyembadani sapa ingsun hu ing ba'dul ikhwan ila zalika maring mengkono-mengkono qadbur risalah. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun wabillahi lan iku kelawan Gusti Allah at-taufiq utawi pertolongan. Di sini musonif Syekh Ibrahim Al-Bajuri memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ibtidaan bil Qur'anil Karim
dan juga dengan hadis kullu amrin ibadin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal. Allah adalah nama zat yang mengumpulkan semua sifat-sifat ketuhanan. Kemudian Ar-Rahman adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang berarti banyaknya rahmah kasih sayang kepada hamba-hambanya di dunia, yaitu dengan menutup aib-aib kita. Kamu katakan saya orang baik karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib saya, bukan karena saya benar-benar banyak kebaikannya, bukan, tapi semata-mata karena saat ini Allah masih menutupi aib saya. Ar-Rahim, kemudian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di akhirat, yaitu di dunia ini dengan apa? Dengan menjaga dari melakukan dosa, dan kemudian di akhirat nanti akan memberikan ampunan. Dan ini khusus untuk orang-orang muslim, selain itu tidak ada. Tapi kalau Ar-Rahman di dunia berarti mencakup seluruh umat manusia, makhluknya. Ya, kalau di akhirat hanya untuk orang-orang muslim saja. Kemudian perlu kita ketahui di sini, didahulukan Ar-Rahman kemudian Ar-Rahim. Karena apa? Karena Ar-Rahman ini khusus untuk sifat Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada orang dikatakan Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim mungkin orang bisa disebut Ar-Rahim. Nah, kemudian karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim secara bentuk binanya di sini ini lebih banyak Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna, ya. Tapi perlu diketahui dengan syarat bahwasanya itu bukan sifat perwatakan dan harus satu jenis dan harus satu mustaq atau satu cetak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rob, makna Rob di sini disebut Malik, yang menguasai. Artinya di sini Rabbil alamin, yang menguasai langit dan bumi dan juga disembah. Karena makna Rob ini banyak sekali. Ada maknanya adalah Khaliq, ada Maula, ada Mudabbir, dan mana-mana lain yang sudah disebutkan. Segala puji bagi Allah. Al di sini bisa diartikan al-jinsiyah atau al-istighraq. Al-istighraq, istighraqul jinsi, mencakup keseluruhan al-hamd. Hamd itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikatnya kamu memuji kepada makhluk, hakikatnya kembali kepada sang Khaliq, ya. Jadi puji itu ada kalinya qadim li qadim, ada qadim li hadis, ada hadis li qadim, ada hadis li hadis, ya. Qadim li qadim seperti ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kemudian qadim lil hadis contohnya ni'mal abdu innahu awwab. Kemudian lagi apa tadi? Qadim li hadis, ya. Qadim li hadis tadi. Kemudian yang selanjutnya apa? Hadis li hadis, seperti pujian kita kepada sesama manusia. Kemudian kalau hadis qadim jelas alhamdulillahirabbil alamin. Pujian secara bahasa itu adalah memuji dengan ucapan dengan tujuan mengagungkan atas kehendak sendiri. Ini yang namanya hamd. Kemudian kalau secara istilah adalah fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman ala al-hamid aw ghairihi. Ya, jadi dikatakan hamd di sini adalah perbuatan timbul untuk mengagungkan yang memberikan nikmat. Nah, jadi kalau melihat dari sini yang namanya hamd itu ya harus dengan perbuatan juga, tidak hanya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salat dan salam semoga tetap berputar kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di sini sudah diketahui ya dengan alam bil ghalabah. Walaupun Rasulullah Nabi ya Rasul ya, semuanya di situ seperti Ibrahim ya Rasulullah, Musa ya Rasulullah. Tapi yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, kemudian fayaqulu fakir rahmatu rabbih al-khabiril basir. Berkata seorang yang sangat membutuhkan rahmat Tuhannya. Ya, kalau bahasa membutuhkan rahmat, semuanya kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya nanti kita ketika masuk surga semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang masuk surga karena amalnya. Nah, ini cerita masyhur. Ada seorang hamba sudah hidup 80 tahun. Semua waktunya digunakan untuk ibadah. Kemudian ketika dia mati hendak dimasukkan ke dalam surga, Allah meminta, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Kata hamba tersebut, tidak ya Rabb, dengan amalku. Ya. Tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala singkat cerita memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Ayo kamu masuk neraka. Orang tersebut tidak mau ya. Selama hidup saya selalu taat, tidak pernah bermaksiat kepada engkau. Kenapa engkau masukkan saya ke neraka? Dan Allah panggil malaikatnya, malaikat saksikanlah bahwasanya orang tersebut sekarang telah membangkang perintahku. Itu ketika Allah memerintahkan dia masuk neraka. Dia tidak mau. Maka sekarang bawa dia ke neraka. Karena apa? Karena begini, kalau kita masuk surga dengan amal kita itu sedikit, umur kita juga sedikit. Taruhlah 80 tahun jadi. Nah, 80 tahun kalau kita masuk surga, di surga ya berarti hanya 80 tahun. Ya Jun. Nah, Arjun mungkin hanya 50 tahun. 50 tahun di surga Jun. Habis. Karena apa? Karena amal itu terbatas, tapi kalau rahmat Allah itu tiada batas. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Khabir, sifatnya Allah khabir, waspada, yang artinya mengetahui detailnya umur. Allah tahu detailnya umur. Kalau kita tidak tahu, kita dikatakan Al-Khabir. Contoh seperti ini. Alimun di bawah ini umur. Nah, kita tahu, kita setiap hari makan nasi. Nasi ada nasi putih, nasi merah, nasi hitam, ada oyak. Ya, kita selalu makan. Katanya di dalam nasi tersebut atau oyak tersebut itu ada vitamin, ya, ada karbohidrat, ada gula, ada yang lain. Tetapi apakah kita itu tahu sekian persen karbohidrat, gula dan sebagainya, apa yang terkandungnya di dalam nasi tersebut atau di dalam oyak tersebut? Nah, sudah yang masih merawat. Kita tidak tahu hal itu. Konon katanya kandungan nasi merah itu lebih baik daripada nasi putih. Kemudian nasi hitam lebih baik daripada nasi merah. Kalau oyak mungkin mengalahkan segala-galanya. Karena oyak itu tidak terkontaminasi dengan pestisida sama sekali ya. Iya, pestisidanya alami itu ya. Dari yang namanya telepoeng, jagung. Nah, kemudian al-khabir. Nah, jadi kalau mana khabir tadi itu contoh. Contohnya seperti itu. Kalau contoh lagi seperti ini. Kita tahu kalau Arjun ternyata sekarang lagi senyum-senyum sendiri. Tapi saya tidak tahu apa yang di dalam hati Arjun. Masalah. Apakah dia itu sedang memikirkan gadis cantik yang ada di gunung sana? Atau yang lain, saya tidak tahu. Ya. Tapi kalau Allah tahu. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang terlintas di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, Allah tahu. Ini sifat al-khabir. Kemudian al-basir. Basir itu melihat, maha melihat. Seperti kita itu melihat.
Artinya bahasa di sini adalah melihat yang tampak oleh mata atau di bawahnya sesuatu yang tidak tampak. Contoh, saya bisa melihat kalian seperti ini, ya. Tapi apakah saya tahu apa yang ada di dalam isi kalian? Darah, daging dan sebagainya, tidak tahu. Atau saya melihat tembok, saya tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Ya. Tapi kalau Allah tahu, tahu. Ya kan? Kemudian apa yang dikatakan? Dia mengatakan talaba minni ba'dul ikhwani aslahullah li wa lahum al-hala wa sya'na. Kata beliau, saudara-saudaraku telah meminta kepadaku untuk mengarang sebuah kitab, an aktuba lahu risalatan. Yang disebut di sini risalah. Risalah itu kitab kecil. Ya, walaupun kalau makna sekarang risalah itu adalah surat. Ya, surat ada risalatul mahid ada, itu kitab risalah kecil karena kitabnya kecil. Risalatus siam, risalatul hajj, risalatul muawanah, kitabnya kecil, ya. Di sini risalah artinya kalau sekarang itu surat. Tapi tidak masalah kalau ngaji pakai surat, ya tidak masalah. Jadi kalau namanya ngaji online itu sebenarnya dari dulu sudah ada, hanya saja caranya berbeda. Imam Syafi'i ketika ditanya tentang usul fikih, dia menjawab dengan surat, jadilah kitab namanya kitab Ar-Risalah. Imam Al-Ghazali punya murid, kemudian muridnya mengalami masalah dalam hidupnya, dia menulis surat, kemudian dijawab oleh Imam Al-Ghazali, jadilah kitab namanya kitab Ayyuhal Wal. Jadi kalau ngaji seperti itu dari dulu sudah ada. Jadi kalau dikatakan apakah ngaji seperti itu boleh? Boleh. Sanadnya mutasil atau tidak? Mutasil. Ya, asal bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya asal mengambil kemudian disampaikan. Tetapi perlu diketahui, yang di rumah dengan yang datang itu berbeda. Ada sirrul liqa, ada sirrul istimah, ada rahasia kita bisa bertemu, keberkahan bertumbuh. Beliau mengarang kitab itu setelah diminta. Jadi ini latar belakang para ulama dulu ketika mengarang kitab itu adalah biasanya tolaba atau su'ila. Tolaba ini su'ila, dimintai. Ya, seperti di dalam kitab Matan Takrib itu sa'alani ba'dul asdiqo. Beliau mengarang atas dasar dari dimintai oleh orang lain. Kalau dimintai maka tidak ada tujuan dari diri sendiri. Yang artinya di sini keikhlasannya itu lebih banyak. Nah, benar-benar ikhlas dari semata-mata karena memang benar-benar dibutuhkan. Bukan sekarang yang tujuan mengarang kitab adalah untuk mengkomersilkan atau yang lainnya. Siapa beliau? Al-Fakir tersebut adalah Ibrahim Al-Bajuri. Namanya Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri. Ada yang mengatakan Al-Bajuri atau Al-Bajuri. Ya, beliau dilahirkan di daerah Bajur di provinsi Al-Manufiyah di negeri Mesir, ya, pada tahun 1198 Hijriah. Ini masih hidup, ya. Kemudian dia dari kecil dididik oleh ayahnya Syekh Muhammad, nah, sampai dia besar sekitar usia 14 tahun pada tahun 1212 dia pergi ke Al-Azhar, kemudian setahun di sana. Al-Azhar Mesir dikuasai oleh Prancis, kemudian pergi dan kembali lagi pada tahun 1216 belajar di sana kepada masyaikh Al-Azhar, ya, sampai menjadi Grand Sheikh, ya, Syekhul Azhar pada tahun 1263. Ya,
Beliau orang yang alim, karangannya banyak sekali, diantaranya adalah kitab ini, ya, Syarah Kifayatul Awam. Yang kita kenal sekali adalah Hasyiah Al-Bajuri, ya, ala Ibnu Qasim. Itu hampir semua santri itu tahu, karena hampir semua pondok mempelajari kitab takrib. Kemudian syarahnya adalah Fathul Qorib, kemudian hasyiahnya adalah Hasyiah Bajuri. Ini hasyiah yang paling terkenal. Butaksiri, yang lalai. Ini kata-kata seperti ini adalah mimba bitawadud saja. Kalau hakikatnya beliau adalah seorang alim, al-alama, ahli ibadah, ya, tidak seperti kita yang benar-benar butaksir, yang lalai dalam setiap hal. Walaupun hakikatnya seperti ini. Kalau dibilang lalai, ya benar-benar kita itu lalai. Karena malaikat saja yang diciptakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ada yang ketika diciptakan sudah sujud, ruku, berdiri, beribadah kepada Allah sampai akhir kiamat. Ketika dibangkitkan kembali, katanya apa? Kami tidaklah menyembah kepadamu dengan sebenar-benarnya menyembah. Masih banyak kekurangan daripada malaikat tersebut di dalam menyembah Allah yang tidak pernah bermaksiat sama sekali. Dan kalau kita hari ini adalah berpuasa dalam keadaan beribadah kepada Allah, tetapi ibadah tersebut pasti di dalamnya atau hampir keseluruhannya lah keseluruhan kita hampir di dalam ibadah tersebut pasti ada taksir, ada kelalaian. Puasa kita, ibadah kita, sholat kita itu ada kekurangan di dalamnya, ya. Banyak di dalam ibadah puasa hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Di dalam sholat mengurangi kekhusyuan sholat. Tidak sepenuhnya ibadah itu benar-benar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk. Di dalam kitab tersebut, itu risalah tadi dikatakan adalah kitab yang kecil. Kalau di syarahnya disebutkan ada latifah, ya, yang artinya lembut, artinya ini singkat, padat, ya. Yang memuat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nanti ada sifat sabitah, ada sifat salibah, ya. Kemudian sifat-sifat kebalikannya atau mustahil, ya, dan juga sifat yang boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat jaiz bagi Rasul. Wajib itu apa? Wajib itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak adanya. Tidak mungkin tidak adanya. Jadi harus ada. Seperti Allah itu harus ada. Seperti ini, barang itu harus berbentuk. Ada nggak barang tidak berbentuk? Ini HP. Bentuknya apa? Kotak. 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 Semuanya harus berbentuk. Ya. Kemudian sifat menempel kepada zat, ya, hitam menempel kepada HP, ya, menempel kepada dinding warna coklat, sebagainya. Kemudian sifat mustahil itu sesuatu yang tidak mungkin adanya. Jadi tidak mungkin ada. Seperti Allah ada dua, mungkin atau tidak? Ya, tidak mungkin. Ya. Kemudian ada sesuatu barang yang tidak berbentuk, ya, tidak mungkin. Ini namanya mustahil. Kemudian sifat jaiz itu sifat yang mungkin ada dan juga mungkin tidak ada. Boleh. Dan fa'ajabtu ila dzalika faqultu wabillahi taufiq. Kemudian aku penuhi permintaan mereka untuk menulis kitab risalah tersebut, dan kata beliau berkata wabillahi taufiq. Sebelum mengarang kitab ini, beliau mengucapkan wabillahi taufiq, ya, atas Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan. Taufik itu adalah pertolongan Allah kepada hambanya untuk melakukan
kebaikan atau ketaatan, itu namanya taufik. Kebalikannya adalah khuzlan, itu ketika Allah memberikan kemampuan kepada hambanya, dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya dalam taufik dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farghilhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.